Bismillah. Oke, Anda Ratli apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemana aja? Kemana ya? Nggak kemana-mana sih sebenarnya ya. Tiba-tiba awal tahun membuat sebuah kejutan Lili. Kenapa? Pertama adalah kenapa tiba-tiba awal tahun? Kenapa tiba-tiba awal tahun? Ya mungkin sebenarnya ini tadinya intinya hanya untuk namanya kan sosial media pribadi gitu kan. Jadi ya untuk lapak pribadi aja. Nggak disangka, nggak ternyata loh kok banyak yang ikut merespon yang apa, dan ya agak kaget sih. Oke, karena kayak udah lama banget ya. Ketika lo bikin postingan itu kan otomatis orang akan notice, dan itu adalah sebuah pengumuman. Betul. Untuk menghindari banyak hal, fitnah salah satunya. Yes, correct. Lo menyatakan mundur dari sebuah pernikahan. Kapan sih lo gugat cerai? Proses itu kapan sih? Prosesnya sebenarnya udah dari pertengahan tahun lalu ya, 2025. Prosesnya, kemudian putusannya. Jadi gue udah putusan itu sekitar awal Oktober. Kemudian di awal Januari ini gue sudah resmi menyelesaikan kaidah. Setelah melalui proses 14 tahun naik turun roller coaster segala macamnya. Betul. Lo pasti kalian pasti sudah berusaha untuk yang terbaik. Betul, pasti. Why? Kenapa akhirnya memutuskan untuk berpisah? 14 tahun loh, nggak sebentar. Karena mungkin memang ini yang terbaik. Jadi kalau kita teruskan pasti ada pihak-pihak yang makin lama makin dibilang tersakiti, kayaknya bukan kata yang tepat, tapi rumah tangga itu kan harus dua energi yang sama untuk kita bisa bangun gitu. Kalau misalnya ada satu energi yang lebih lemah, pasti ada satu yang lebih terkikis gitu. Jadi untuk bisa menaik ke arah puncak. Jadi itu yang gue sama Buki akhirnya memutuskan untuk kita nggak bisa lagi gitu, karena mau kita coba segimanapun mengalah, terus bertoleransi, berusaha semaksimal mungkin, end up-nya ini yang terbaik gitu. Kita lakukan dengan usaha, doa pasti itu udah nggak mungkin banget nggak kita lakuin gitu ya. Maksudnya kalau misalnya itu saja dia bisa ngomong kayaknya udah aduh please deh, gue udah becek banget nih gitu, udah banjir gitu kan. Tapi ya memang ini yang terbaik buat kita. Termasuk salah satunya lo memikirkan panjang nggak bahwa di sini kan bukan hanya ada lo berdua, Yes. tapi ada anak-anak, ada Magali, ada Gamila di sini kan, terutama mungkin Gamila perempuan di sini ya. Melihat sosoknya masih kecil soalnya. Kalau Magali mungkin sudah besar ya. Kalau Gamila kan masih berpikir, wah ini ada apa nih, orang tuaku berpisah segala macam. Pengertianmu seperti apa sih? Anak-anak juga gue libatkan. Maksudnya even though kayak Gamila masih 10 tahun, kalau Magali memang udah lebih mature ya, dia udah 20 tahun. Gue ajak komunikasi dulu, gue ajak obrolin, gue tanya pendapatnya mereka bagaimana kalau ayah dan ibu kamu berpisah gitu, kamu mau tahu kondisinya seperti ini, gini. Mereka leave it on us gitu loh. Jadi mereka yang it's okay gitu, maksudnya nggak masalah gitu, karena toh ya memang yang udah ya apa ya, mereka juga ngerasa lebih nyaman kayaknya ya setelah perpisahan itu. Dan gue juga karena Gamila perempuan, jadi gue pendekatan lebih gampang kan untuk yang ngomong heart to heart sama dia, is it okay, karena kan namanya juga anak perempuan harusnya kan lebih dekat sama bapaknya, tapi Gamila tuh lebih dekat sama gue gitu kan untuk segala hal gitu. Jadi gue bilang sama dia, oke, kalau kalian setuju gitu ya udah, gue akan melanjutkan proses ini gitu. Tadi kan lo bilang Gamila mungkin juga lebih nyaman. Itu bahasa lo ya. Apa selama ini mereka sempat menyaksikan hal-hal yang bukan pertengahan, dalam arti gitu, paling tidak mereka melihat kebekuan dalam rumah antara lu dengan Bugi sendiri gitu. Ya mungkin ya dibilang kalau misalnya berantem enggak gitu, maksudnya kita bukan tipikal yang gimana banget,
tapi setidaknya mungkin ada hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman dengan apa ya, dengan persoalan orang tua gitu, yang pas kalau gue tanya juga mereka nggak pernah ngomong nggak sukanya kenapa atau apa gitu, jadi cuma nggak nyaman aja, mungkin karena imbasnya mungkin akhirnya mereka yang kena juga, misalnya kayak tiba-tiba ada hal apa tapi anak-anak yang kena marah gitu, jadi hal-hal kayak gitu yang membuat mereka yang akhirnya tidak nyaman gitu. Melalui proses punten, ada perselisihan pertengkaran Apa? Ada perselisihan pertengkaran nggak sih? Atau memang ini kayak model cyber yang nggak bisa, akhirnya didiskusikan, akhirnya pecah kayak gitu? Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau gue ini bukan tipikal yang, karena gue udah ngerasain, gue udah pernah berumah tangga sebelumnya, dan gue nggak bisa bilang itu gagal. Berapa fase yang gue udah alamin itu gue nggak bisa ngomong gagal, tapi pelajaran buat gue. Jadi gue udah mendapatkan banyak pelajaran dari sebelumnya. Gue lebih bijak dalam mengambil keputusan apapun di rumah tangga gue yang terakhir ini kan. Jadi begitu ada masalah, ada sesuatu yang nggak gue suka atau mungkin yang nggak membuat gue nyaman, itu pasti gue bicarain gitu. Sampai gue itu punya gue bikin satu Excel gitu ya. Di Excel itu gue bikin catatan ke Bugi gitu ya, bahan untuk kita diskusiin. Jadi plus and minusnya dia, apa yang gue nggak sukain dan gue sukain, dan itu efeknya gimana ke gue gitu. Jadi itu gue bikin gitu karena gue butuh rumah tangga yang berqualified untuk saat ini, dan itu mungkin gue nggak dapetin di sebelumnya ya, mungkin karena faktor usia juga, jadi ada lebih matang ya gitu. Jadi gue berharap pasangan gue juga bisa ikut mengimbangi gue dalam hal ini, kita sama-sama namanya juga rumah tangga. Tapi ternyata seiring dengan waktu banyak hal-hal yang tidak bisa tersolusikan dan terkomunikasikan dengan baik. Jadi gue udah berusaha dari sisi gue, Bugi juga udah berusaha dari sisinya dia, tapi ya tetap kita nggak bisa nemuin titik temu yang sama gitu. Jadi seberapa kencengnya gue mengurangi pace gue dan seberapa kencengnya dia untuk menaikkan pace-nya dia, kita nggak pernah ketemu di titik yang sama gitu. Jadi itu akhirnya yang membuat kita ya udah deh, kita mundur aja gitu, karena bukannya kita nggak sayang, kita sayang satu sama lain, tapi kalau misalnya begini caranya akhirnya kita menyakiti dan kita membohongi diri kita sendiri untuk kedepannya lebih maju gitu. Luar biasa lo sampai bikin XD Excel gitu ya. Apa kurang lo, apa kurang gua. Gue jadi kayak presentasi, iya. Ini gue begini loh, gini. Ini kan demi lo mendapatkan sebuah jalan lagi lah untuk bisa bersama. Tapi akhirnya adalah nggak, kembali lagi ini adalah sudah takdir lo ya seperti itu. Cuma maksud gua ketika lo bikin sampel itu, bikin tab Excel itu, berarti lo udah di titik sebenarnya psikis lo udah kena, mental udah hantam sampai pada titik enough. Iya, karena sampai lo bikin bikin Excel itu gitu. Mungkin ya, karena gue ini kan udah kena anxiety ya. Gue udah kena anxiety, terus abis itu trigger banyak hal yang bikin gue jadi yang gue harus apa. Sedangkan anxiety itu bisa healing atas kalau mereka punya support system yang baik gitu. Sedangkan support systemnya gue ini, gue bisa katakan kurang mengakomodir gue untuk bisa ayo lo bisa sembuh, yuk kita giniin ya, untuk bisa berdamai dengan anxiety-nya gue ini gitu. Jadi along by the way gue akhirnya mencari jalan gue sendiri untuk sembuh gitu. Ini agak aneh ya, mungkin kalau orang mikir gini, ini orang sakit, ini orang punya gangguan sedikit gitu di kecemasan karena banyak hal gitu, mungkin alam bawah sadar, pikiran dan lain-lain. Tiba-tiba yang nyembuhin adalah ya udah aku sendiri gitu. Jadi gue yang cari-cari
gue healing gimana, berapa psikolog gue datengin, kemudian akhirnya gue memutuskan untuk tidak memakai psikolog lagi, terus akhirnya gue mencoba untuk pengobatan yang lebih natural gitu, jadi yang kayak meditasi apa yang kayak gitu-gitu. Jadi begitu kecemasan itu dalam itu kan gue triggernya bisa macam-macam ya, dan itu gue nggak bisa ya gue ngeliat ya ada ST gue bakalan cepat sih, nggak kayak gitu bentukannya. Jadi kapan aja bisa datang, kapan aja bisa gue kontrol, itu yang gue nggak bisa pastikan gitu. Jadi pernah ada waktu yang akhirnya gue yang nyuruh Bugi untuk yang gue lagi panik nih, gue bilang gitu, gue lagi panik, tolong tenangin gue, tolong kalau nggak distract deh, ngajak ngobrol apa aja, pokoknya sesuatu yang bikin jadi ke distract gitu. Nah itu hal-hal kecil kayak gitu dia susah gitu, dia memang orangnya sebenarnya susah sih komunikasi gitu ya, karena ya mungkin biasa dengan anak tunggal, nggak punya siapa-siapa, nggak terbiasa di lingkungannya dia. Tapi gue butuh itu, dan gue yang mendirect dia untuk how to heal gue gitu. Nah itu kan agak lucu ya jadinya. Jadi ya hal-hal kayak gitunya sih yang akhirnya mungkin bikin gue juga lama-lama kekikis, capek dan lain-lain. Banyak hal yang masih gue harus lakuin ke depannya, dan ya kayak gini-gini yang bikin ya udahlah, daripada ini mendingan kita masing-masing aja. Dari awal pernikahan kita tahu begitu pendiam ya, tipenya ya, kita yang dan itu berlaku juga gak sama lo anak-anak? Jadi ya memang tipenya harus justru lo yang ngomong dia. Mungkin awalnya gue nggak terlalu sadari benar gitu, karena gue mungkin masih euforia dengan keadaan, kemudian gue juga mikir orang semuanya kan berprogres ya gitu, semuanya berprogres dengan ingin menjadi lebih baik. Jadi ya udah, gue memberikan toleransi itu kepada dia untuk berkembang dan lain-lain. Tapi along the way lagi mungkin ya itu sudah menjadi karakter orang gitu, yang gue nggak bisa mengubah siapapun orang kecuali atas kesadaran dia sendiri mau berubah gitu. Kayak gue menyadari bahwa gue berangkat juga dari keluarga yang bukan perfect family banget gitu ya, tapi gue nggak bisa mewariskan rasa kebersalahan gue zaman dulu, rasa ketidaksukaan gue zaman dulu pada saat gue mengalami hal itu di keluarga gue kepada anak-anak gue. Jadi gue memutuskan untuk memutus rasa itu, dan gue mengubahnya untuk menjadi oke, cukup sampai di sini aja, gue perbaiki untuk anak-anak gue gitu. Tertarik sama anxiety yang tadi, dan memang butuh support system yang solid ya kan. Yes. Worst case-nya adalah pernah nggak nemu kasus yang limit anxiety itu sampai mana sih kan? Gue pernah sampai aduh nama nih gue atau apa, overthinking atau kepala lu sakit atau apa? Gue itu sempat ngobrol sama salah satu psikolog, dan psikolognya salah satu psikolognya itu teman gue namanya Intan Ardita, pasti tahu juga. Akhirnya dia yang bilang ke gue bahwa gue kan menjelaskan gue ngerasain gini bla 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 bla, dan itu lumayan dapat peaknya, dapat triggernya itu pada saat pandemi juga ya, mungkin karena semua orang pasti begitu, tapi mungkin karena gue sudah punya ada di dalam diri gue si anxiety yang gue nggak pahami sebelumnya, lebih ke trigger jadinya pada saat pandemi itu. Kalau menurut Intan waktu itu saat itu memang gue udah masuk ke psikosomatis ya gitu loh fasenya. Jadi gue udah yang kayak shaking. Ini lo ngomong gue agak Basah, sedikit keringat dingin, nggak nyaman, udah sampai psikosomatis, dan ya itu gue butuh healing, dan si respon dari Bugi saat itu cuma yang kayak kenapa sih, nah gue nggak bisa dibikin kenapa sih gitu loh. Nah, akhirnya gue cerita ke teman-teman gue yang bilangnya
baru yang bilang ke Bu Gigi, tapi itu kayaknya kena begini, gini, lo harus ini. Jadi jangan yang kayak kesannya gue cuma kayak mungkin di pandangan di matanya dia gue cuma kayak cewek cranky doang, cuma kayak hal kayak gini doang, lo kayak drama banget gitu. Gue udah ya kalau kata Intan sih gue udah waktu itu udah sempet fase psikosomatis, tapi alhamdulillah gue find my way juga untuk healing gitu. Jadi gue sebelum ketemu psikolog yang ngasih tahu gue, kan gue ketemu beberapa psikolog, tapi itu semua masih kayak fase awal semua, jadi kayak masih fase kayak penjelasan apa yang gue rasain gini-gini, dan itu kan next time ya, kita nggak mungkin cuma satu kali pertemuan, dan next time untuk berapa kali pertemuan akhirnya mereka baru bisa menganalisa lebih jauh apa yang harus mereka lakukan ke gue gitu. Dan menurut gue itu kayak capai di guanya untuk memulai lagi. Akhirnya begitu terakhir gue ketemu Intan, gue bilang gue udah ngelakuin ini Tan gitu, maksudnya ini apa yang gue rasain, terus apa yang gue lakuin adalah gue membuat tulisan yang ternyata di ilmu psikologi itu terpakai adalah journaling gitu. Padahal gue tidak bermaksud untuk itu, gue cuma kayaknya gue pengen nulis aja kayak zaman dulu kecil gue nulis diary gitu ya. Jadi ya udah, ternyata itu lumayan agak ngebantu gue untuk gue ini masalahnya apa, terus apa yang gue rasain, terus jadi gue kenapa akhirnya sampai gue nemuin titik yang menurut logika gue oke, itu nggak apa-apa gitu. Oke. Setelah pisah itu berapa lama, dan dari mulai lu pisah itu sampai hari ini justru kondisi lu lebih baik gak sih? Mungkin karena udah bisa dibilang pada saat berumah tangga juga mirip-mirip begini gitu kan, kita sebelumnya juga pisah dulu, terus habis itu komunikasi alhamdulillah masih lancar gitu, karena kan gue memang harus melibatkan dia teruskan untuk anak-anak gitu, karena gue nggak mungkin sendiri gitu, karena anak gue maunya nempel sama gue, tapi gue mau melibatkan Bugi untuk lo harus jadi ayah hadir gitu, bukan cuma sebagai ayah ada doang, tapi harus ayah hadir gitu, karena anak-anak ini apalagi terutama Gamila, dia kan bentar lagi udah teenager ya gitu, dimana kalau udah teenager udah terbentuk dong gitu kan karakternya, apa yang dia tahu dan dia rasa mengenai sosok ayah dan ibunya, udah itu yang terpatri terus sama dia gitu. Jadi di sini gue memang harus melibatkan dia terus ya, orang-orang melihatnya ya gue kayak masih bersama aja, karena ya emang gue nggak mau ada sesuatu nggak mau bikin jadi awkward juga gitu. Cuma ya balik lagi ternyata keluarga yang keberatan gitu dengan bahkan kalian nggak pisah gitu, ini kondisinya sebenarnya gimana sih, kok kelihatannya kok kayak masih sama-sama atau apa. Jadi mereka kayaknya yang kerepotan nih untuk menjelaskan ke ada orang lain lagi, atau mungkin ada keluarga yang jauh yang udah sempat selintingan apa, udah mandi loh, jangan dilalerin. Itu jadi dengar selentingan dan segala macam, mereka mau nggak mau jadi kayak ngerasa keberatan untuk menjelaskan gitu kan. Jadi mereka pikir udahlah mendingan kamu aja yang ngomong sendiri, toh kalau misalnya dari mulut kamu mungkin orang jadi lebih paham, lebih mengerti gitu. Jadi yang sebelum akhirnya pasang update di sosial media itu aku udah satu grup WhatsApp aku infoin, masih tahu bahwa oh ya aku sama Bugi udah loh dia gini. Itu satu grup WhatsApp dari keluarga sampai teman-teman. Ada trauma nggak? Ada trauma nggak? Trauma, dibilang trauma bukan trauma ya, cuma nggak mudah aja, soalnya kan ini pernikahan gue yang terlama ya. 14 tahun. Menertawakan diri sendiri. Gitu, jadi menghapus apa yang sudah menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan sih, karena itu yang nggak gampang sebenarnya.